Pada saat ini, Taiyin Mingnu datang dengan tatapan dingin. Saat Qin Chen dan yang lainnya memasuki layar cahaya, dia mengunci mereka bertiga dengan kuat, seperti elang pemburu yang menatap mangsanya di langit, berkonsentrasi padanya. Selalu siap mengambil tindakan. Melihat tatapan waspada Taiyin Mingnu, Yuhu raksasa tiba-tiba terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona Permaisuri, apa yang kamu perhatikan tindakan ketiga orang ini. Jika mereka bergerak sedikit pun, jadilah siap menangkap mereka kapan saja." Taiyin Mingnu mengirim pesan dengan dingin. Yuhu raksasa tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. "Tuan, apakah Anda meragukan mereka?" "Ini bukan keraguan, tapi hati-hati." Taiyin Mingnu dengan dingin mengirim pesan, "Kaisar mayat hidup ini berada di bawah komando Permaisuri Mingyue saat itu, pemimpin penjaga memiliki hubungan yang luar biasa dengan Permaisuri Mingyue. Saat itu, dia bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi Permaisuri Mingyue. Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah melepaskan Permaisuri Mingyue dan datang mencari perlindungan bersamaku?" Taiyin Mingnu mencibir. Dia berkata, "Sekarang kita dan 3 Hades besar menduduki laut bencana abadi, ada banyak orang yang menatap harta karun yang ditinggalkan oleh Ratu Hades. Bukan hanya yang agung kaisar dari dunia luar, tetapi juga 2 orang matahari dan bintang gelap. Saya khawatir Anda juga mengawasi 3/3 hektar tanah saya, jadi Anda harus lebih berhati-hati. Tapi ini bukan berarti pasti ada yang salah dengan mereka bertiga kan?" Yuhu raksasa bertanya ragu. Taiyin Mingnu mencibir dan berkata, "Tentu saja saya tidak mengatakan pasti ada yang salah dengan mereka, tetapi Kaisar Abadi tiba-tiba bertindak sangat aneh. Kemungkinan terjadi kesalahan setidaknya tidak rendah. Tidak ada salahnya menjadi lebih hati-hati." Yuhu raksasa tiba-tiba berkata, "Ya. Bawahan saya telah diberi pelajaran." Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya telah sepenuhnya memasuki tirai cahaya. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat meresap ke seluruh tubuhnya, mencoba mengungkapkan semua kekuatan aturan di tubuhnya. Itu adalah kekuatan Sungai Undead. Sungai Orang Mati adalah sungai induk dari dunia bawah, berisi kekuatan paling kuat di dunia bawah. Pembudidaya hantu normal sama sekali tidak dapat menahan pengawasan dari Sungai Orang Mati, dan tidak dapat menyembunyikan aura apapun di depannya. Tapi siapa Qin Chen? Cara menyembunyikannya dari langit. Saat tirai cahaya menyelimutinya, Qin Chen langsung membangkitkan nafas dunia bawah di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya menyembunyikan kekuatan lain di tubuhnya dan menghibernasinya, menyusut menjadi satu titik dan bersembunyi di belakangnya jauh di dalam tubuh. Pada saat yang sama, karena bantuan Xiao Xiao sebelumnya, saat kekuatan Sungai Kematian melewati Qin Chen, mustahil untuk menemukan jalan duniawi Qin Chen yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, hanya butuh beberapa area terlarang di tubuhnya, tubuh ke tanah terlantar di Laut Mati. Jalan dunia bawah di tubuh Tuhan langsung terungkap. Ledakan. Dalam sekejap, aura menakutkan meletus dari tubuh Qin Chen. Aura ini berevolusi menjadi hantu jalan raya, naik ke langit dalam sekejap, membentuk penglihatan yang menakutkan dan menakjubkan di kehampaan sekitarnya, sangat menakutkan manusia. "Apa ini?" Dan gerakan di sini langsung menarik perhatian orang lain yang hadir. Mereka semua menoleh kaget, mulut mereka terbuka lebar. "Saya melihat aura jalan besar yang muncul dari tubuh Qin Chen saat ini sangat menakutkan. Kekuatan jalan besar muncul dari tubuhnya, ada lebih dari 10, dan masing-masing adalah kekuatan tertinggi dari jalan besar. Saat di antara jalan besar ini, saat kekuatan muncul bersamaan, kehampaan bergemuruh dan bergetar hebat, yang sangat menakutkan. Siapa anak ini? Dia telah mengembangkan begitu banyak jalan terbaik. Orang jenius seperti itu bersedia menyumbang kepada Permaisuri Taiyin. Sayang sekali, bukan? Sial, apa maksudmu dengan itu?"
Petik 2. Di antara kerumunan ini berantakan. Mereka yang bisa dihadirkan ke Taiyin Mingnu adalah yang terbaik di dunia sekitar dunia bawah. Mereka bisa dianggap sebagai jenius terbaik di dunia bawah. Tapi setelah melihat aura menakutkan di tubuh Qin Chen, mereka semua tercengang. Apa yang mereka praktikkan adalah semua jalan teratas di dunia bawah, tetapi mereka hanya dapat berlatih paling banyak 1 atau 2 jalur, dan maksimal 3 atau 4 jalur. Bagaimana bisa orang seperti Qin Chen, yang dapat mempraktikkan lebih dari selusin jalur sekaligus? Dan mereka semua berasal dari kalangan atas. Jenius seperti itu sangat langka di seluruh dunia bawah, belum lagi di sekitar Laut Bencana Abadi, dan sangat mungkin untuk mencapai alam Kaisar Agung. Apakah dia dihadirkan di sini begitu saja? Tidak hanya orang luar ini, Yuhu raksasa tidak bisa menahan gemetar ketika Qin Chen meledak dengan aura menakutkan, dan hampir mengambil tindakan secara langsung. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, jadi dia tidak menyerang Taiyin Mingnu. Bodohlah dirimu sendiri di depan orang lain. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak jalan terbaik dalam kultivasi? Murid Taiyin Mingnu menyusut dan dia menatap Qin Chen. Dia hanya memperhatikan Molly sebelumnya dan tidak terlalu memperhatikan Qin Chen. Sekarang terungkap di tubuh Qin Chen. Jalan yang menakutkan membuatnya langsung terkejut. Anak laki-laki ini setidaknya memiliki penampilan seorang kaisar. Matanya langsung menjadi berapi-api saat dia melihat ke arah Qin Chen. Tidak ada yang tahu bahwa semakin berbakat kultivator hantu yang dia telan, semakin kuat asal mula jurang yang bisa dia gabungkan, dan semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Setelah Qin Chen di depannya ditelan olehnya, setidaknya dia akan cukup. Setidaknya itu setara dengan menelan puluhan orang jenius biasa. Mata Taiyin Mingnu langsung menjadi panas saat dia melihat ke arah Qin Chen. Kejutan yang tidak terduga. Sementara yang lain terkejut, Kaisar Abadi di tirai tipis sangat ketakutan hingga dia hampir terkena serangan jantung. Paman, ini terlalu berlebihan. Dengan begitu banyak jalan terbaik, tidak bisakah kamu menahan diri? Itu terlalu menarik perhatian. Petik 2. Keringat dingin muncul di dahi Kaisar Abadi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri. Anda harus berhati-hati untuk menyembunyikannya, kata Qin Chen dengan suara rendah. Sekarang 3000 jalannya telah mencapai tingkat kecil. Selusin jalan ini hanyalah sebagian kecil dari mereka, tapi dia sengaja membeberkannya. Lagi pula, di bawah kekuatan Sungai Undet, dia tidak bisa menyembunyikan semuanya, jadi paparan terbatas akan lebih kondusif untuk bersembunyi. Ledakan, aura tak berujung melonjak, mengejutkan semua orang. Kaisar Abadi tidak berani mengatakan apa-apa, dia juga sedang dalam krisis saat ini, jadi dia diam-diam mengaktifkan istana Siming di tubuhnya untuk mengendalikan auranya secara ekstrim. Berdengung, istana Siming diam-diam tergantung di tubuhnya. Yang mengejutkan Kaisar Abadi adalah istana Siming miliknya dapat menghasilkan semacam resonansi khusus dengan kekuatan sungai mayat hidup. Itu tidak pernah mengekspos budidayanya. Satu-satunya saat itu beresonansi adalah nafas ditutupi dengan sempurna oleh banyak nafas jalan yang mekar dari tubuh Qin Chen. Yang paling merepotkan adalah Molly. Ketika dia memasuki tirai cahaya, tubuh Molly dengan cepat menjadi sedikit panas, dan aura khusus muncul dari tubuhnya. Qin Chen tiba-tiba berubah warna. Dia jelas tidak merasakan jurang kekuatan Sungai Undet sebelumnya, tapi dia tidak menyangka itu akan bereaksi dengan Molly. Apa yang terjadi? Kesadaran spiritual Qin Chen menyapu ke arah Molly, dan dia segera menemukan bahwa Molly bereaksi bukan karena Sungai Undet menemukan nafas dunia di dalam tubuhnya, tetapi karena meskipun kekuatan Sungai Panjang Undet tidak memiliki kekuatan jurang maut, sangat mungkin dia telah menggabungkan kekuatan jurang maut sebelumnya. Jadi dia bereaksi seperti ini. Qin Chen, tidak, Tuan Chen,
Apa yang harus saya lakukan sekarang? Molly membeku, merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, dan tiba-tiba panik. Bukankah kamu seharusnya diekspos? Sial, tapi jelas bahwa Demon King dan Kaisar Abadi sama-sama bersembunyi, jadi mengapa mereka bereaksi sendiri? Qin Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar suara gemetar Molly. Mengapa kamu gugup? Itu belum terungkap. Kendalikan napasmu. Tidak ada kekuatan jurang di tirai cahaya Sungai Undead ini. Pihak lain tidak tahu petunjuk tentangmu. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Molly merasa tenang dan segera menahan auranya. Sungguh, Yuan yang awalnya sedikit tak terkendali, kini perlahan menjadi tenang, tidak lagi gelisah seperti dulu. Namun, gerakan Molly sebelumnya masih diamati oleh Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam di tubuhnya. Ledakan. Utusan suci teratai hitam di tubuh Taiyin Mingnu mengalami fluktuasi yang hebat, dan dia hampir terekspos di tempat. Ada apa denganmu? Taiyin Mingnu mengerutkan kening. Mendengar suara bersemangat dari utusan suci teratai hitam, dia menatap Molly dengan gembira. Parasit, apakah orang ini parasit legendaris? Parasit, ya, benar. Tubuh adalah fisik yang paling dimiliki oleh klan Abis kita. Rindu untuk bertemu. Klan Abis kami mewakili kehancuran dan pembusukan. Kami saling eksklusif dan sangat tidak cocok dengan ras lain di lautan kosmik ini. Namun, langit dan bumi memiliki hukum operasi unik mereka sendiri. Dalam hal ini, kadang-kadang akan lahir beberapa perawakan di dunia yang tidak terkecuali klan Abis kita. Perawakan seperti ini disebut parasit oleh klan Abis kita. Utusan suci teratai hitam bernapas dengan cepat. Hampir mustahil bagi fisik laut kosmik normal untuk menerima kekuatan klan Abis saya, tetapi parasit ini tidak menolak kekuatan klan Abis saya. Klan Abis, dan begitu parasit bersentuhan dengan aura kita, ia akan bereaksi. Reaksi sebelumnya jelas merupakan sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh parasit. Suara. Utusan suci teratai hitam gemetar karena kegembiraan. Taiyin Mingnu memandang Molly dan mengerutkan kening. Bukankah reaksi orang ini sebelumnya berasal dari tirai cahaya sungai mayat hidup? Bagaimana? Tidak, itu tidak bereaksi dengan layar cahaya sungai nekrotik, tapi bereaksi dengan kekuatan jurang yang pernah menyatu dengan layar cahaya sungai nekrotik. Utusan suci teratai hitam menarik napas dan berkata, layar cahaya sungai nekromantik ini pernah digabungkan dengan jejak kekuatan jurang maut oleh klan kami, tetapi untuk mencegah paparan, itu telah ditarik sejak lama, tetapi aura unik yang dimiliki klan kita masih ada. Alasan kenapa orang ini bertingkah aneh bukan karena Sungai Undead, tapi karena jejak jurang yang ditinggalkan klan kita. Iya, tidak ada yang salah dengan itu. Omong-omong, utusan suci teratai hitam tidak dapat lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya. Taiyin, kamu harus mendapatkan orang ini. Jika kamu dapat mengintegrasikan tubuh parasitnya ke dalam dirimu, tidak akan ada lagi hambatan apapun untuk integrasi tersebut, kamu dan aku. Dalam 100 tahun, tidak, bahkan hanya dalam beberapa tahun, Anda dapat menyelesaikan integrasi yang belum selesai di era sebelumnya dan menjadi juru bicara paling kuat dari klan kami di lautan kosmik ini.